Ini saya Alvin dari tim Kos akan menjelaskan mengenai view pager di Android. Oke, tim saya beranggotakan Adlin dan saya sendiri dan Muhammad Rinaldi Utabarat. Oke, ini merupakan hasil dari proyek yang telah kami buat menggunakan view pager. Dan ini ada tampilan gabungan dari grid view, list view, dan view pager yang di atas ini. Oke, untuk codingnya, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai view pager. Pertama kami membuat XML view pager. Oke, ini adalah XML dari tampilan view pager yang ini. Oke, di sini ada toolbar dan juga ada view pager di bagian sini. Oke, terus untuk view pagernya ini main activity dari project ini. Maaf sebelumnya kalau videonya seperti terskip ya, soalnya komputer saya sedikit berat kalau running sambil menjelaskan di video ini. Oke, di main activity di sini di main activity di sini dideklarasi ya, tab layout dan tab layout dan view pager yang ini, dan juga dideklarasi view pager adapter. Tab layout ini disesuaikan dengan ID yang ada di XML untuk view pager tadi yang sebelumnya diperlihatkan. Jadi ini disesuaikan dengan ID yang di sana. Jadi dengan adanya ID ini, maka posisi tab layout dan view pager akan sesuai dengan XML yang kita buat. Jadi posisinya tidak akan lari gitu. Bisa sesuai dengan desain yang kita buat di XML-nya. Oke, selanjutnya untuk view pager adapter. Oke, ini adalah view pager adapter. Gunanya view pager adapter ini adalah untuk mengolah fragmen-fragmen mana yang ingin ditampilkan. Jadi ini ada 3 fragmen ya, linear, grid, dan mix. Jadi dengan ada 3 fragmen ini, maka di tampilan akhirnya ketika dijalankan maka muncul 3 tab, yaitu linear ini, grid, dan mix. Jadi ini masing-masing terbuat dari satu fragmen. Ada fragmen untuk linear, ada fragmen untuk grid, dan juga ada fragmen yang untuk mix. Nah, itu dideklarasikan di sini. Di this add fragment, terus deklarasi fragmen, buat nama fragmennya, terus buat namanya. Jadi namanya sesuai dengan yang ada di tab ini. Oke. Oke, sebelum saya menjelaskan tentang membuat tampilan yang gabungan ini, saya akan membahas sekilas mengenai yang linear dan yang grid. Oke, di sini ada bentuk yang linear. Linear ini dibuat dengan menggunakan recycle view. Jadi sebelumnya kita harus membuat sebuah adapter yang menampung semua item-item ini. Dan sebelumnya item-item yang ada di sini dibuat di dalam satu XML. Namanya item user.linear. Oke.
Oke, yang ini. Jadi item yang ini merupakan bagian dari sini. Jadi ini pertama dibuat hanya satu XML aja, dan selanjutnya akan dimasukkan ke dalam adapter dan akan dikelola sehingga menghasilkan banyak data sesuai dengan data yang telah dibuat. Di main activity di sini kita telah mendeklarasikan user. Jadi banyak user yang dibuat. Ini ada user A, B, dan C, dan seterusnya. Dan juga ada properti-properti yang diisikan seperti ini. Jadi ini datanya seharusnya sama dengan yang di sini. Nah, ini ada judulnya STM Koske Medan dan juga ada emailnya, mobile ID. Oke. Data-data ini nantinya akan diolah di dalam sebuah adapter, yaitu adapter untuk reservoir view yang ini. Oke. Di adapter ini kita mengambil user yang telah dibuat di main activity tadi, lalu dimasukkan dalam sebuah adapter di dalam sebuah array. Selanjutnya selanjutnya di bagian adapter ini di delete beholder untuk menampilkan item-item dari XML tadi, dan dimasukkan data-data yang telah dibuat di main activity tadi. Di sini ada image, ada name, dan ada email. Nanti data-data ini akan diambil dari data user yang telah dibuat tadi, user yang di atas ini. Oke, sehingga menghasilkan hasil yang seperti ini. Untuk yang grid tidak beda jauh, kita juga membuat sebuah adapter dan sebuah XML yang membentuk tampilan grid ini. Untuk XML-nya yaitu item user.grid. Bisa dilihat desainnya seperti ini. Oke. Namun di sini kita membuatnya gridnya ukuran 2x2. Jadi ada 2 kolom. Dan selanjutnya kita juga membuat adapter untuk grid view ini, yaitu yang ini. Oke, ini adalah adapter untuk user grid view. Nah, cara kerjanya sama seperti yang research view tadi, hanya mengolah data dan menampilkannya sehingga menghasilkan tampilan seperti ini. Oke, selanjutnya ada bagian yang mix. Sini ada 3 bagian, yaitu ini ada view pager yang bisa di scroll ke kanan, dan ada grid view, dan juga jika di scroll ke bawah ada reservoir view. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat bagian yang ini. Oke. Pertama-tama kita membuat sebuah XML untuk menampung untuk membuat 3 bagian ini. Jadi di sini kami menggunakan 3 view masing-masing. Untuk yang view pager ini 1 view, untuk yang grid view 1 view, dan untuk yang reservoir view ada 1 view. Jadi totalnya semua ada 3 view. Oke, ini merupakan XML untuk bagian yang mix ini. Jadi bisa dilihat di bagian sini kami membuat ada 3 view. Nah, ini untuk reservoir view yang di scroll ke kanan, ini yang grid view, dan ini yang list view. Jadi ada 3 view. Oke. Nah, selanjutnya kita perlu membuat sebuah fragment yang berisikan bagian yang ini, yang di dalam list ini. Itu ada fragment ini, fragment view pager. Oke. Di sini dideklarasi semua item-item yang telah dibuat, yaitu adapter untuk yang grid, adapter untuk yang list, dan juga
XML untuk yang grid dan yang list. Oke. Selanjutnya di sini oke, sebelumnya di sini pertama-tama di inflate ya layout untuk fragmentnya. Jadi fragment XML yang home tadi di inflate di fragment ini. Jadi template-nya bisa dibilang menggunakan XML yang sebelumnya tadi. Oke, setelah itu deklarasi item-item yang ada di sini. Item-item yang ada di sini. Itu yang grid, yang list dan yang mix. Sebelumnya yang dideklarasi di sini adalah recycle view-nya ya. Jadi ini view yang dideklarasi. View untuk yang ini tadi. View untuk yang recycle view, recycle yang grid dan yang di sini. Oke. Selanjutnya deklarasi bagian adapter. Di adapter untuk data yang ada di sini dideklarasi di sini dengan nama user miss RV adapter untuk RSQL view yang di kanan ini, yang bisa digeser ke kanan, yang ini user grid RV adapter untuk yang grid ini, dan user RV adapter ini untuk yang list yang di bagian bawah ini, yang ini. Oke. Setelah itu tinggal membuat menggabungkan tiga bagian itu menjadi seperti ini. Jadi di atas ada yang bisa di scroll ke kanan ini, di tengah-tengah ada yang grid, dan di bagian bawahnya ada yang linear. Jadi di sini kami menggunakan layout manager. Jadi pertama-tama bisa ke view di atas ini dibuat menggunakan layout manager diatur secara horizontal. Setelah itu kami memanggil adapter untuk mengisi data-data yang ada di sini. Oke. Selanjutnya untuk yang grid juga sama. Untuk yang grid juga sama. Di sini ada grid layout manager, grid context. Ini ada dua, berguna untuk agar gridnya ini ukurannya 2 kolom. Oke, juga dipanggil grid adapter dan adapternya di set. Oke, selanjutnya untuk yang list yang di seperti juga sama. Oke, jadi intinya di bagian layout manager ini menggunakan linear layout manager yang horizontal ini agar bisa menghasilkan view yang seperti ini, bisa di scroll ke kanan. Oke, dan yang grid layout manager ini adalah fungsi dari layout manager agar adapter item dari adapter item yang diberi dari adapter akan berbentuk seperti grid seperti ini. Oke, dan yang terakhir adalah linear layout manager ini dalam bentuk recycle view atau list yang ini. Jadi yang ini sebenarnya sama, yang ini sebenarnya sama, hanya saja yang ini ada menggunakan satu properti horizontal sehingga bisa menghasilkan scrolling ke kanan seperti ini, dan yang bagian bawah ini tidak menggunakan itu, jadi hanya turun ke bawah aja seperti ini. Saya rasa sekian dari kelompok kami. Terima kasih.